Oke, kita akan lanjutkan dengan upaya kita untuk mentreatment outlier atau data ekstrim. Jadi data frame kita yang kita punya dari adult.data tadi yang kita gunakan sampai saat ini untuk data series umur itu minimumnya 17 dan maksimumnya 90. Ya, misalkan karena pertimbangan tertentu angka-angka ini kita anggap ekstrim dan kita ingin fokus pada angka yang kita anggap mewakili. Jadi ada di antara 22 dan 72 sehingga yang di bawah 22 ingin kita buang ya, dan yang di atas 72 juga ingin kita buang ya. Jadi artinya yang di bawah 22 kita anggap sebagai data outlier, begitu juga dengan data-data yang di atas 72. Atau kalau kita gambarkan, kalau data kita kira-kira bentuknya seperti ini, maka yang di bawah 22 ini misalkan batasnya 22 ya. Ini 72 katakan di sini. Sedangkan mediannya yaitu 37 di sini. Ya, jadi nanti ini batas perbatasannya ini adalah sebesar 37 dikurangi berapa ini? 15 ya. Sedangkan yang di sini ini adalah 37 ditambah 35. Jadi parameter-parameter ini akan kita gunakan nanti untuk memfilter data. Semua data yang di bawah 37 dikurangi 15 ya, atau semua data yang di atas 37 plus 35 semuanya akan dibuang. Kita gunakan kata atau untuk menggambarkan penggabungan data yang terletak di dua sisi ini ya. Jadi biasanya kalau misalkan ini di dalam, kemudian ini X dan Y, kita katakan ini adalah data yang di atas X dan di bawah Y ya. Tapi kalau datanya seperti ini kita katakan di atas atau di bawah X atau di atas Y ya. Jadi ini nanti yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat boolean operator di dalam kode kita. Kita gunakan dan atau kita gunakan atau. Dalam contoh ini kita harus menggunakan atau. Oke. Jadi di sini kita lanjutkan dari sebelumnya ya. Jadi kalau kita cek data frame yang sudah kita punya sebelumnya masih ada di memori. Jadi sekarang yang perlu kita lakukan adalah memfilter data frame DF ini ya. Jadi kita buat data frame, misalkan kita beri nama data frame 2 dengan kita filter ya, kita drop data frame DF yang indeksnya memenuhi persyaratan ini. Jadi sekarang persyaratannya adalah yang series age-nya itu lebih kecil dari median dikurangi 15 ya, seperti ilustrasi yang di whiteboard tadi ya. Dan ini ya. Kemudian tanda atau ya, jadi kalau tanda dan umum tanda ampersand ini ya. Untuk atau gunakan ini ya. Jadi cari di keyboard tanda gambar garis lurus ini ya. Posisinya mungkin beda dari satu komputer ke komputer lain, ada yang di kiri atas, ada yang di sebelah kanan ya. Atau DFH lebih besar dari median ditambah 35 gini ya. Jadi kita filter, kita buang yang umurnya di bawah 22 dan di atas 72. Jadi kalau kita bedakan ini ya, misalnya untuk DF minimum maksimumnya adalah ini 17 dan 90 untuk umur. Sedangkan untuk DF2 kita bisa
lihat minimum maksimumnya sekarang 22 dan 72. Jadi karena semua data yang di bawah 22 dan di atas 72 sudah dibuang. Sekarang kita akan tampilkan plottingnya ya. Jadi kita siapkan dulu kanvasnya dengan ukuran, misalnya kita tentukan ini ya 15 kali 5. Kemudian untuk data DF ya, untuk series H-nya kita filter untuk yang high income. Yang income-nya lebih dari 50k. Sekali lagi mohon diingat bahwa melakukan filtering dengan string ini kita harus berhati-hati ya. Jadi tidak boleh salah sedikit pun di dalam penulisan karakternya ya. Ada atau tidak ada spasi misalnya ya. Huruf besar, huruf kecil, slice, backslash ya, dan seterusnya ya. Jadi ini untuk plottingnya kita ingin menampilkan hanya yang high income misalnya ya. Jadi kita tulis seperti ini, kemudian plot, dan supaya warnanya tidak terlalu tajam kita kurangi dengan parameter alpha ini ya. Kemudian misalnya warna sama dengan biru. Sedangkan untuk yang DF2 ya, kita bisa tuliskan sama ini syaratnya dengan syarat yang sama ya, dari seri data frame DF2. Kemudian ini kita boleh copy juga, tinggal nanti kita ubah sedikit ya, misalnya alfanya kita ubah 0,45, colornya kita ubah red. Oke, setelah ini kita tampilkan. Jadi di sini bisa kita lihat untuk yang warna merah ini sudah di treatment data-data yang ekstrim seperti yang ada di sini contohnya ya. Di sini sampai umurnya 90, ini kita anggap tidak relevan di dalam kajian atau analisis kita. Kita anggap dia sebagai data ekstrim, kita sudah filter, kita buang, dan kita punya data frame yang baru yang kita beri nama DF2 dengan menghilangkan outlier ya di bawah 22. Jadi kayak begini, di bawah ini juga kita hilangkan, dan yang di atas 72. Nah, jika kita melihat gambar ya, kita bisa menyimpulkan bahwa ini ada outlier, dan kalau ada outlier berarti kurva dari data ini punya kecenderungan untuk miring atau skewed ya. Sekarang persoalannya adalah kalau kita katakan skewed atau miring, itu seberapa jauh kemiringannya ya. Jadi kita perlu menghitung apa yang disebut dengan koefisien skewness ya. Koefisien skewness ada dua cara ya, ada beberapa cara sebetulnya ya, tapi ini kita lihat dua cara di sini. Koefisien skewness yang umum dengan persamaan ini ya, kita sebut koefisiennya G1 1/n sigma xi ya, datanya dikurangi dengan min pangkat 3 ya, jadi xi minus min pangkat 3 dijumlahkan sepanjang jumlah data, kemudian dibagi dengan jumlah data n, dan dibagi dengan sigma pangkat 3 ya, standar deviasi pangkat 3. Alternatif yang lebih sederhana tapi biasanya dipertimbangkan lebih robust untuk menggambarkan skewness itu adalah percent median skewness coefficient, dihitung dengan formula ini ya. Jadi 3 kali min dikurangi ini median dikalikan dengan sigma atau standar deviasi. Nah, kita kembali ke Jupyter Notebook kita. Sebelumnya untuk menghitung koefisien skewness ya, sebelum kita hitung, kita lakukan beberapa proses terlebih dahulu. Kita cek dulu kita sudah punya data frame ini ya, jadi sudah masih tetap ada di dalam memori. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat beberapa filtering ya, jadi kita filter dulu di sini. Sebelumnya kita punya data frame DF yang kita kemudian pisahkan menjadi data frame
ml, ini untuk yang male ya, dan data frame yang female ya. Ini sebelumnya sudah kita lakukan ya. Sekarang misalkan kita ingin fokus pada data frame male maupun female tapi yang high income. Jadi di sini kita perlu filter lagi. Kita buat data frame baru, kita beri nama ML1 gitu ya. Sama dengan ini kita filter, kita ambil subsetnya dari yang male dan yang high income. Jadi kita tuliskan seperti ini, income sama dengan lebih dari 50k ya. Perhatikan karena kita melakukan filtering dengan string, tidak boleh salah sedikit pun karakternya ya. Tidak boleh ada yang ketinggalan, spasi atau tidak ada spasi itu harus konsisten ya, huruf besar, huruf kecil dan seterusnya ya. Ini untuk yang female, ini untuk yang male. Kalau kita jalankan sambil kita coba tes ya. Oke. Jadi kita dapatkan datanya. Untuk yang female juga kita bisa lakukan serupa. Kita ganti namanya female dan high income ya. Oke. Male dan female sudah kita dapatkan, kita filter untuk yang high income. Sekarang yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah memfilter berdasarkan yang di bawah atau di atas median ya untuk yang umur. Jadi di sini misalnya kita ingin meng-create sebuah series, kita beri nama ML2 ya, series umur untuk data male yang kita filter seperti ini ya. Jadi dari ML1 umurnya kita drop ya. Yang indeksnya sama seperti waktu kita membuat DF2 tadi ya. Jadi ML1 age lebih besar dari atau lebih kecil dari, ini perlu ada kurung ya karena nanti akan ada syarat kedua. Jadi lebih kecil dari median dari DF ya. Yang ini tentu bukan median dari ML1 ya. Kalau ini kita tuliskan ML1 akan salah ya, karena mediannya ML1 ini kalau kita coba aja kita tes ya. ML1 tentu tidak sama dengan 44 ya, tidak sama dengan median dari data kita yang asal ya, data kita yang awal sebelum kita lakukan filtering apapun. Ya, sementara ya ini 37 ya. Sementara yang kita butuhkan adalah yang angka 37 ini. Jadi ini kita harus bandingkan dengan age dengan median dari data frame yang DF ya. Oke. Dan kemudian kita lanjutkan ya, atau syarat keduanya adalah ini kurungnya kurang 1 ya. Syarat keduanya adalah ini, yang mediannya lebih besar dari DFH median. Nah, ini kurang, tadi dikurangi 15 ya. Yang ini nanti ditambah 35. Oke. Seperti ini. Coba kalau kita running, kita cek dulu ya datanya apakah ada. Oke, seriesnya kita dapat. Sekarang kita lakukan hal yang sama untuk female.
Kita copy supaya cepat ya, FM dari FM1 ya, FM1, kemudian ini juga FM1. Oke ya, selesai. Kita coba cek dulu. Oke, nah untuk selanjutnya ini datanya sudah kita dapatkan. Jadi selanjutnya sudah saya siapkan serangkaian perintah ini supaya tidak ngetiknya terlalu lama ya menunggunya. Jadi dari series ML2H ini kita bisa hitung minnya, bisa kita hitung standar deviasinya, mediannya. Dan untuk yang female juga bisa kita lakukan hal yang sama. Kemudian nanti kita tampilkan ya, kita print, tampilkan ke layar. Ini adalah data-datanya. Jadi minimum maksimumnya tetap 22 dan 72, jadi outliernya sudah hilang. Dan ini adalah data-data min dan median. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat function ya, untuk menghitung dua macam koefisien skewness ya. Jadi yang pertama kita buat function ini ya, ini juga sudah disiapkan, tinggal di copy ke sel ini. Jadi ini koefisien skewness yang formula yang pertama ya, yang ini tadi yang atas. Jadi kalau kita lihat persamaannya adalah ini adalah sebuah function ya, kita beri nama skewness, ada parameter yang masuk, dan parameter yang akan kita masukkan ini adalah seriesnya ya. Jadi misalnya ini kita mau menampilkan atau menghitung series untuk ML2H, kita panggil function skewness dengan data atau parameter ML2H. Di sini nanti dia akan diberi nama variabel X ya. Cara kerjanya ya, pertama ada variabel res, kita inisialisasi dengan nilai 0. Kemudian variabel M kita ambil min dari series X ini tadi. Jadi sama aja dengan ya, kalau ini kita masukkan ML2H sebagai parameter, nanti di sini dia akan berubah nama menjadi variabel X, kemudian dihitung minnya masuk ke variabel M. Dihitung standar deviasinya masuk ke variabel S. Ya, setelah itu kita ada loop for untuk menyelesaikan perhitungan ini, sigma ini. Jadi sigma ini sepanjang I, maka for ini juga for I in X ya. Jadi sepanjang X, sepanjang series dari datanya. Ya, kemudian kita jumlahkan secara kumulatif plus sama dengan I dikurangi M kali I dikurangi M kali I dikurangi M, atau I dikurangi M pangkat 3 ya, dimana I-nya itu adalah data masing-masing data dalam series X dikurangi dengan min ya, jadi di sini XI dikurangi dengan min pangkat 3. Setelah loop ini selesai ya, setelah loop for ini selesai, atau berarti artinya setelah perhitungan untuk yang suku yang di atas ya, pembilangnya ini selesai, tinggal dibagi dengan N kali sigma pangkat 3 ya. Jadi N-nya itu adalah len X dikali dengan sigma pangkat 3. Ya, kita kembalikan nilainya. Jadi ini kalau kita tampilkan skewness dari population male untuk yang high income ya. Ingat bahwa tadi kita filtering dari ML ke ML1 kemudian ke ML2. Ya, ketika kita ambil ML itu masih yang male, ketika kita ambil ML1 itu male dengan high income. Jadi ini untuk male dengan high income. Tentu kalau kita ingin menghitung untuk yang male saja ya, ini kita tidak pakai ML2 tapi pakai yang ML1 ya. Nah, untuk yang person ini juga sudah disiapkan, untuk tinggal di copy. Tentu Anda bisa mencoba pelan-pelan ya, kalau ingin mencoba ini semua dari nol. Bisa di pause video ini kemudian diketik pelan-pelan. Oke, jadi ini yang kita dapatkan, dan memang kita lihat di sini ini antara skewness untuk male dengan female. Yang untuk female memang sangat
tinggi koefisiennya ya, sangat besar nilainya. Begitu juga kalau dengan formula yang pertama, memang untuk yang female terlihat bahwa koefisien skewness-nya lebih besar.